Inovasi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Bu Triani, selamat siang. Selamat siang, Pak. Mengganggu waktunya sebentar ini, Bu. Nggih, monggo. Pripun bagaimana kabarnya Pak Sani? Baik, sedikit gundah gulana nih, Bu. Makanya ini saya datang ke panjenengan untuk ingin bisa sharing begitu, Bu Triani. Oh, berarti tujuannya mau sharing nggih. Iya. Nggih. Iya. Pripun? Mungkin ada yang atau apa yang membuat jenengan gundah gulana niku wau? Nah, baik Bu Triani, ini sebenarnya adalah masalah pekerjaan di sekolah yang dalam waktu 2 minggu ini, 1 minggu yang lalu sama 1 minggu ke depan dan mungkin akan bertambah lagi, itu sangat menumpuk Ibu, sangat menumpuk kegiatan-kegiatannya, apalagi saya diberikan tugas tambahan menjadi kesiswaan yang saat-saat ini dibutuhkan kegiatan-kegiatan anak begitu, dan ditambah pekerjaan utama saya yang mengajar itu juga jadi terasa semuanya kok waduh berat sekali, dan ditambah ini juga sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak ini Ibu yang juga harus fokus kepada kegiatan-kegiatan ini begitu. Iya, terus apa rencana Bapak untuk kedepannya biar itu dapat misalnya terurai masalah-masalah yang dihadapi panjenengan, pripun rencananya yang akan datang? Ya, untuk tugas-tugas sekolah terutama yang tugas pokok saya mengajar itu juga yang harus saya selesaikan, yang harus saya kerjakan, dan tugas tambahan juga kesiswaan itu juga harus mendapat perhatian juga, karena jika tidak dilaksanakan nanti sekolah ya tidak ada kegiatan anak. Makanya salah satu di sekolah yang tujuannya adalah menuntun anak mencapai keberhasilan, keselamatan dan kebahagiaan itu kan tidak hanya melalui akademik nggih. Jadi non akademik juga harus seimbang. Makanya tugas pokok ya tadi memberikan pengajaran juga terlaksana, dan ini program-program kegiatan di sekolah juga harus berjalan, juga harus dilaksanakan. Itu kemudian dan tugas lain lagi karena sudah komitmen saya mengikuti program guru penggerak, makanya ya harus saya selesaikan juga meski ada tugas-tugas yang harus dikerjakan dan ada tenggat waktunya, deadline waktunya ya harus kita kerjakan. Kita carikan waktu sedemikian rupa sehingga semua kegiatan, semua tugas terselesaikan. Gitu. Mencari waktu untuk menyelesaikan tugas agar semua tugas dapat terselesaikan. Mungkinkah ada yang diprioritaskan seperti itu, Pak? Ya, baik, sebenarnya semuanya penting ya, karena itu bagian dari pekerjaan, dan
kalau disuruh membuat prioritas ya yang pertama adalah tugas pokok saya sebagai guru mengajar itu nggih. Itu harus saya laksanakan. Tentunya ya harus dipersiapkan juga, direncanakan ya dengan membuat rencana, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Kalau kita tidak ada rencana, ya bakal kelabakan nggih saya kira nggih kan. Kalau dengan beberapa tugas tadi tambahan tugas kesiswaan dan ada tugas-tugas lain lagi di program guru penggerak ini, jika kita tidak memiliki rencana itu pasti kecontalan. Makanya yang dibutuhkan adalah rencana. Jika kita sudah memiliki rencana yang tertuang dalam RPP itu, kita kan tinggal, oh ini seperti ini. Kadang kita sebagai guru mapel nih, terutama saya olahraga, hanya melihat, oh RPP-nya kita materinya bola voli. Kadang sudah hafal Bu ya, tanpa harus melihat RPP sudah hafal apa yang harus disampaikan. Tetapi kan tetap harus kita membuat rencana dulu. Ini materinya adalah ini, ditambahi dengan permainan-permainan yang menarik ya, yang menarik agar anak-anak juga tertarik. Jadi ketika waktunya sebentar, kan olahraga itu seminggu sekali nggih, dan itu bisa memberikan kesan kepada anak-anak senang. Jadi biar anak-anak selalu merindukan olahraga. Wah, kapan olahraga lagi ya? Kadangnya seperti itu, Bu. Ketemu anak-anak besok padahal ya hari Senin, padahal olahraganya masih hari Rabu katakanlah. Sudah tanya, besok olahraganya apa, Pak? Besok olahraganya apa, seperti itu ya. Mungkin saking anak-anaknya senang dengan olahraga, makanya sudah bertanya di beberapa. Itu yang pertama adalah tugas pokok, kemudian yang kedua adalah ya tugas tambahan sebagai Wakasek itu, kesiswaan itu karena sudah diberi tanggung jawab nggih, dan juga harus memiliki program kesiswaan yang sudah terencana, dan tinggal kita lakukan saja, dan kita bisa meminta bantuan pengurus OSIS. Di sini kan ada, kalau SMP kan sudah ada pengurus OSIS nggih, dan kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah tersebut. Jadi nanti semakin enteng begitu kalau ada yang membantu, ditambah nanti ada pembina-pembina OSIS yang lain yang siap membantu. Jadi kalau anak-anak menemui kebuntuan begitu, nanti saya arahkan ke pembina OSIS untuk bisa dicarikan solusi. Jadi ya tetap saya pantau bagaimana kegiatannya, sampai di mana, ada kendala enggak, itu bisa. Dan yang ketiga otomatis adalah yang pendidikan program guru penggerak. Yang ini karena yang pertama tadi sudah saya sampaikan, ini sudah pilihan saya untuk mengikuti dan harus saya selesaikan sampai finish, meskipun di rumah ataupun di sekolah itu kan selesai mengajar nih. Kalau di rumah ya mungkin malam hari ketika sore atau malam hari ketika ada tugas yang memang sedikit harus merelakan waktu bersama dengan keluarga, anak-anak terutama nggih, dan bisa fokus kepada tugas-tugas dulu. Begitu Ibu Triani. Iya. Tadi kan Anda sudah menyusun rencana-rencana nggih. Dari rencana-rencana tersebut, apakah ada tolak ukur nggih, ukuran keberhasilan dari rencana-rencana panjenengan? Misalkan tadi kan prioritasnya kan tadi kalau untuk pembelajaran tadi tetap diprioritaskan ya, rencananya kan sudah tersusun di RPP. Berarti nah tolak ukurnya dari rencana panjenengan itu mungkin bisa dijelaskan atau bagaimana ukuran keberhasilan rencana? Ukur keberhasilan nggih ketika semua tugas-tugas terselesaikan dengan baik nggih, ketika pembelajaran sudah saya laksanakan dan anak-anak juga merasa senang dengan kegiatan yang saya berikan, itu sebagai tolak ukur keberhasilan. Jika anak-anak dengan pelajaran saya, kalau saya tadi saya harus prioritas nggih. Prioritas yang pertama adalah mengajar katakanlah. Jika saya tidak fokus kepada pembelajaran, anak-anak pasti juga mengikutinya juga mungkin setengah-setengah. Wah Pak Sani wae ora semangat kok, pikirannya ning ndi yo.
yang ketoknya di sini tapi tidak fokusnya ke sini lah, itu nanti juga akan mengakibatkan anak-anak juga tidak fokus ke pembelajaran, malah asik mungkin bercanda atau ngobrol sendiri itu. Jadi itu tingkat keberhasilannya ketika anak-anak senang mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir dan nanti bisa merefleksikan sendiri, oh saya senang Pak hari ini meskipun hanya lari-lari tapi bermanfaat. Nah, dan yang kedua program kegiatan kesiswaan tadi juga berjalan dengan baik, persiapan hingga pas acara itu juga yang terakhir kemarin adalah apa lomba Hari Guru Nasional itu nggih, itu juga membutuhkan pemikiran di situ. Anak-anak saya minta bantuan anak-anak OSIS untuk mengemas bagaimana kegiatannya. Saya hanya memantau, kemudian saya arahkan jika ada kendala silakan bisa koordinasi dengan Pak Sani. Nanti Pak Sani bisa memberikan masukan harus bagaimana, dan puji Tuhan dan anak-anak bisa mengemas kegiatan dengan sangat baik. Itu kemarin lombanya juga senang nanti Bapak Ibu guru itu lomba dengan tertawa itu anak-anaknya sudah senang sekali itu. Kemudian tugas PGP pendidikan guru penggerak, tolok ukur keberhasilannya ya ketika saya sudah menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Wah, itu ya tolok ukur keberhasilannya. Kita mengukurnya dari step by step aja karena ini masih dalam perjalanan nggih, kita step sampai 2.3 ini ya diselesaikan tugas-tugasnya sampai tidak terlambat, itu menurut saya. Ya. Nah, setelah jenengan menguraikan rencana-rencana dan tingkat keberhasilannya, kira-kira nggih Pak, setiap rencana itu kan pasti ada halangan ataupun hambatan. Untuk mencapai keberhasilan itu pasti ada itu. Bagaimana cara Bapak untuk mungkin mengantisipasi gangguan atau halangan tersebut? Oke, sering Bu, sering terjadi gangguan hambatan lah ketika berbenturan nih antara pada saat saya mengajar, saya ada tugas di luar sekolah, itu kan juga hambatan ketika saya harusnya bertemu dengan anak-anak nih di lapangan, ternyata saya harus meninggalkan tugas. Nah, itu memang yang harus dikerjakan karena berbenturan nggih. Biasanya saya akan meminta tolong pada rekan sejawat untuk memberikan tugas yang saya berikan, tentunya dengan instruksi-instruksi yang jelas. Jadi anak-anak meskipun olahraganya secara mandiri, itu anak-anak ada tugas geraknya yang harus dikumpulkan juga. Jadi tidak pokoknya olahraga, tidak seperti itu. Jadi saya pantau lewat tugas-tugas yang saya berikan, nanti selesai dikumpulkan. Jadi anak-anak itu mempunyai tugas individu masing-masing. Kamu tadi olahraganya apa? Terus kemudian di mana, kan terkadang saya bebaskan, pokoknya kamu gerak olahraga dimanapun itu, mau di lapangan ini, yang penting kamu gerak, kamu jalan-jalan aja, putari halaman sekolah sebanyak 10 kali, itu sudah bagian dari olahraga ringan gitu, karena dengan berkeringat kamu gerak itu sudah berolahraga. Nah, itu kemudian hambatan-hambatan lain ya terkait kesiswaan tadi. Jadi kalau saya bekerja sendiri itu pasti akan kecondalan. Makanya saya ada tim di sini pembina OSIS, dan ketika nanti saya tidak bisa mengcover karena tugas yang lain, saya biasanya minta tolong kan, dan saya sudah memberikan kisi-kisinya. Nah, ini membahas ini Bu, membahas ini, tolong ditanyakan kepada pengurus OSIS bagaimana ini, apakah ini sudah ada atau belum, ini bagaimana. Jadi selalu berkoordinasi dengan tim dari pembina OSIS itu. Kemudian yang ketiga, hambatannya di program guru penggerak itu, hambatannya ya ketika kita sudah mulai lelah, katakanlah dengan tugas-tugas yang diberikan, ada sebuah komunitas atau grup begitu yang saling mensupport dan memberitahu, ayo tugasnya 2.2 belum forum komunikasi, belum diakses, saya dikomentari. Jadi memang harus seperti itu biar kita selalu dalam keadaan siap terus, meskipun raganya capek tapi kok teman-teman udah semangat ya. Kadang kan seperti itu ya, teman-teman semangat,
masa aku ra dhewe ya, itu akan menumbuhkan semangat dalam diri. Seperti itu, Bu. Nggih. Nggih, jenengan sudah, mengutarakan tentang rencana aksi panjenengan, bagaimana cara antisipasi gangguannya, kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi panjenengan? Komitmen saya sebagai bentuk tanggung jawab ya saya akan melaksanakan segala apa yang saya rencanakan tadi, yang sudah terencana, tertulis ya harus saya kerjakan. Dan tentunya saya tidak bisa sendiri, tetap saya akan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat yang nantinya bisa bisa, tidak berjalan sendirian, tetapi tetap dalam koridor kebersamaan untuk menjadikan sekolahnya menjadi lebih baik. Begitu, Ibu. Oh, iya. Dan ini apakah sudah jenengan terapkan atau memang baru rencana? Beberapa sudah saya terapkan. Kemarin nggih pas kegiatan Hari Guru itu kan sebelumnya ada persiapan, itu sudah saya terapkan, saya kolaborasi dengan Bapak Ibu guru hingga hingga anak-anak bisa mengemas kegiatannya itu sudah saya, rencanakan dan sudah terlaksana dengan baik. Dan yang masih dalam berjalan itu nggih, program guru penggerak ini nanti, tetap, berkolaborasi dengan teman-teman dan tentunya ada program-program kegiatan lain. Nanti setelah PAS ini kan biasanya ada class meeting ya di sekolah kami ada class meeting dan tentunya nanti harus membutuhkan, koordinasi juga dengan pembina OSIS ataupun dengan pengurus OSIS nanti biar bisa terlaksana untuk kegiatannya, begitu. Oke. Sudah sebagian sudah dilaksanakan ya Pak, dan Iya, sebagian tadi jadi. panjenengan, juga sudah menyampaikan bahwa nanti akan berkoordinasi dengan pengurus OSIS, dengan pembina OSIS, dengan maupun dapat support dari teman-teman CGP nggih. Sekarang, bagaimana nggih, perasaan Bapak atau tindak lanjut dari Kucing pada siang hari ini? Pripun? Ya perasaan saya lega, Bu, perasaan saya lega sudah, bisa mengutarakan unek-unek saya nih terutama nggih. Kalau tadi saya iki piye iki, tapi sekarang setelah saya menyampaikan dengan hati nurani dan puji Tuhan sekarang sudah lega, Ibu. Nggih. Sudah lega, ya. Terima kasih ya Pak Sani sudah mempercayakan saya untuk menjadikan teman sharing bagi panjenengan. Padahal kita berbeda jauh ya, saya TK jenengan di SMP. Terima kasih Bu nggih sudah mau mendengarkan saya ini sudah mau mendengarkan saya, mendengarkan keluh kesah saya, dan tadi sedikit juga sudah memberikan penguatan untuk saya dan itu tetap, menjadi penyemangat saya nanti, tetap berkarya di dunia pendidikan. Matur suwun Bu Triani. Ya, semoga semuanya kegiatan panjenengan berjalan lancar tanpa hambatan sesuai dengan rencana aksi panjenengan tadi. Nggih Bu nggih Bu. Terima kasih. Niki saya langsung menulis refleksi nggih, Pak. Nggih Bu. Lima menit, saya tak ke kamar mandi dulu nggih. Nggih.
Oh, ini rekannya di sini. Oke. Bu. Bon. Nggih, Pun. Nggih, untuk refleksi saya nggih, yang pertama refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nggih, sudah berjalan dengan baik nggih Pak dan mengalir ya. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya itu masih perlu meningkatkannya, yaitu mengolah kata kunci menjadi pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti itu yang saya rasakan di saya. Untuk kalau yang kemarin itu memang kemampuan berkomunikasi kemungkinan untuk saat ini sudah agak dikit-dikit tidak seperti kemarin nggih. Itu yang saya rasakan nggih seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present dan sebelum dan melakukan coaching nggih? Selalu memperhatikan panjenengan saat sedang berbicara ataupun sedang mengungkapkan apa yang menjadi pikiran panjenengan nggih. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nggih, terus terang nggih ini karena memang saya itu sulit untuk mengolah kata kunci nggih. Itu nggih saya memang harus terus berlatih dan berlatih sehingga nanti kalau benar-benar menghadapi coaching yang sesungguhnya itu bisa berjalan lancar sesuai dengan alur tirta. Seperti itu nggih. Kemudian refleksi diri Anda nggih, ini yang benar-benar saya rasakan nggih, menjadi seorang pendengar itu ternyata sangat-sangat seru. Selain mendapatkan pengalaman juga mendapatkan ide dan pemecahan permasalahan yang teman CGP hadapi. Ya, jenengan kan punya masalah bisa memecahkan sendiri. Nah, ini kan saya bisa napa jenenge mengcopy paste lah, andai saja itu yang saya hadapi seperti itu. Kemudian menjadi tempat untuk berbagi atau sharing itu sesuatu yang sangat membanggakan. Itu bagi saya, nggih. Apalagi sharing yang itu yang betul-betul terbuka tanpa beban dan tidak ada yang ditutup-tutupi, maka kan nanti semuanya akan terungkap dan kita bisa paham tentang apa yang panjenengan atau yang dirasakan, yang diungkapkan, yang permasalahan yang dirasakan itu benar-benar terungkap dan kita itu bisa mengambil pengalaman ataupun mendapatkan ide pemecahan dari teman tersebut. Kalau umpan balik dari Kuci, nggih, jenengan tadi merasakan lega nggih dan mendapatkan penguatan ya, penguatan dari saya sehingga jenengan bisa menemukan titik terang dari permasalahan apa yang Anda hadapi dan itu pun jenengan temukan sendiri. Mekaten Pak Adi. Menambahkan Bu, saya boleh nggih? Nggih, monggo. Kalau saya tadi panjenengan sudah berusaha dan sudah kata kunci. Ya, sudah berusaha dan memang ada perubahan dari kemarin pada saat latihan nggih. Terutama mungkin karena semakin siap gitu nggih, semakin siap. Makanya terus mengalir begitu ya dan sudah baik dan semoga nanti kita dengan kemarin latihan, hari ini praktek sesungguhnya, besok kita bisa lebih baik lagi nih Bu nggih.
ke Amin, anak-anak amin. kita maupun ke rekan sejawat kita. Nggih. Oke Bu, terima kasih Bu Iya, Triani. terima kasih Pak, Oke. menjadi pendengar yang baik ya Pak. Iya, betul. Nggih, apakah sudah cukup Pak 30 menit? Sudah cukup Ibu. Ini Oh, sudah dijawab Bu Nike. Nek iya? sudah selesai bisa bergabung di main room begitu. Ini kalau sudah Oh, selesai saya matikan, nggih, saya rekaman. nggih, sudah kan? Oke, sudah nggih? Nggih, nggih, nggih. Ini nanti masuknya gimana Bu? Ini kita keluar Mas, ini terus masuk lagi nggih, dari seperti awal tadi menurut dari saya LMS begitu. nggih? Dari Nggih. LMS. Iya, Oke. iya. Ini saya hentikan dulu rekamannya. Nggih.